Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswi Fakultas Psikologi Winsuska Riau akan menjelaskan tentang Rett Syndrome. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Fitri Rahmayuni dan juga Reviza Wulandari. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah sindrom Rett. Sindrom Rett ini ditemukan oleh Andreas Rett pada tahun 1966. Andreas Rett merupakan seorang dokter dari Austria. Pada mulanya, Andreas Rett mengenali suatu sindroma pada 22 anak perempuan yang tampaknya memiliki perkembangan normal selama periode sekurang-kurangnya 6 bulan, diikuti oleh perburukan perkembangan yang menakutkan. Sindrom ini berkarakteristik seperti ataksia, apraksia, kesulitan bernapas, gambaran EEG yang abnormal, kejang, dan gejala yang menyerupai gejala autis. Sindrom Rett ini menjadi lebih dikenal ketika Hagbert dan teman-temannya mempublikasikan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1983. Pengertian sindrom Rett. Gangguan Rett atau Rett syndrome adalah suatu gangguan perkembangan serius dan secara umum mempengaruhi sistem saraf pusat. Gangguan ini ditandai dengan keadaan abnormal pada fisik, perilaku, kemampuan kognitif, dan motorik yang normal. Gangguan ini juga diikuti dengan tingkah laku autistik, demensia, ataksia, kejang, dan perlambatan pertumbuhan lingkar kepala disertai dengan retardasi mental. Penderita Rett syndrome ini lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, karena anak laki-laki hanya memiliki satu kromosom X. Mereka tidak mempunyai sokongan yang akan mengganti atau menyeimbangkan kerusakan pada kromosom X, dan mereka tidak mempunyai perlindungan dari efek membahayakan dari kelainan ini. Anak laki-laki dengan kerusakan kromosom X akan meninggal sebelum atau sesaat setelah dilahirkan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya sindrom Rett. Sindrom Rett ini disebabkan oleh mutasi gen MECP2. Gen ini terdapat pada kromosom X. Bila berfungsi dengan normal, gen MECP2 mengandung instruksi untuk sintesis protein yang memerintahkan gen lain kapan harus berhenti memproduksi protein. Dengan kata lain, menghentikan produksi gen pada waktu tepat. Pada penderita sindrom Rett, gen MECP2 tidak bekerja sebagaimana mestinya. Protein MECP2 terbentuk dalam jumlah yang kurang memadai. Kurangnya protein ini menyebabkan gen lain berfungsi abnormal, membentuk sejumlah protein yang tidak diperlukan. Hal ini mampu menyebabkan masalah perkembangan neural yang merupakan karakteristik dari gangguan ini. Tahap perkembangan sindrom Rett. Tahap 1 atau tanda awal. Pada tahap ini, perkembangan normal anak terjadi pada usia 6-18 bulan setelah kelahiran. Setelah usia 18 bulan, beberapa keabnormalan mulai terlihat. Biasanya terjadi perlambatan perkembangan atau bahkan berhenti sama sekali. Dan pada tahap ini juga, pertumbuhan otak mulai menurun. Adapun gejala-gejala yang terjadi pada tahap ini adalah tonus otot lemah, kesulitan makan, gerak berulang pada tangan atau tungkai, terlambat berbicara, gangguan mobilitas seperti duduk, merangkak, dan berjalan, dan anak tidak tertarik dengan mainan. Tahap ini sering tidak diketahui oleh orang tua maupun dokter karena perubahan yang terjadi secara bertahap dan halus. Tahap 2 regresi atau penurunan perkembangan. Tahap ini terjadi pada usia 1-4 tahun. Anak secara bertahap akan bermasalah dengan komunikasi, bahasa, memori, penggunaan tangan, mobilitas, koordinasi, dan fungsi otak lain. Gejala yang terjadi pada tahap ini yaitu anak akan kehilangan kemampuan dalam mengontrol gerak tangan yang berulang seperti meremas dan bertepuk tangan, penarikan sosial, kehilangan minat pada orang, dan menghindari kontak mata, sulit berdiri,
dan memiliki gaya jalan yang tidak normal, mengalami gangguan dalam tidur, pertumbuhan kepala yang lambat, dan biasanya ukuran kepala kecil, sulit makan, mengunyah, serta menelan. Anak mudah marah, menangis, serta tertawa keras tanpa alasan dan dalam waktu yang lama, dan terjadi gangguan pernafasan seperti perlu usaha yang kuat untuk mengeluarkan atau menghirup napas. Anak juga sulit mengontrol air liur, serta terjadi kejang. Tahap 3, masa stabil. Tahap ini terjadi pada usia 2-10 tahun. Pada tahap ini, beberapa masalah yang terjadi pada tahap 2 akan menjadi lebih baik, seperti berkurangnya iritabilitas dan menangis. Anak menjadi tertarik pada orang lain dan lingkungannya, dan kemampuan berkomunikasi mulai membaik. Meski demikian, ada beberapa gejala baru yang muncul pada tahap ini, yaitu kejang, gangguan pernafasan menjadi lebih berat, dan beberapa anak mengalami gangguan irama jantung. Tahap 4, gangguan gerak. Tahap ini berlangsung hingga dewasa. Gejala utamanya yaitu tulang belakang bengkok, kelemahan otot atau kaku, dan kehilangan kemampuan untuk berjalan. Nah, selanjutnya bagaimana sih penanganan sindrom Rett itu sendiri? Sebenarnya, hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan sindrom Rett. Namun, dapat dilakukan beberapa cara sebagai cara untuk memperbaiki atau memperlambat dari perkembangan sindrom Rett ini. Yang pertama itu bisa menggunakan obat. Obat yang digunakan untuk mengurangi atau memperlambat sindrom ini itu ada beberapa. Yang pertama itu ada L-Dopa. L-Dopa ini bertujuan untuk mengurangi kekakuan selama tahap kemunduran motorik. Kemudian yang kedua itu Naltrexone atau Revia. Obat ini bertujuan untuk mengontrol nafas yang tidak teratur dan kejang, dan juga dapat mengurangi teriak-teriakan pada anak. Kemudian yang ketiga, Bromocriptine atau Parlodel. Obat ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi sistem dopamin di otak. Selanjutnya bisa menggunakan terapi. Terapi ini hanya saja memfokuskan pada tujuan untuk memperlambat kerusakan motorik dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Terapi yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami sindrom Rett ini ada beberapa terapi. Yang pertama itu ada terapi fisik. Terapi fisik ini bertujuan untuk mengurangi apraksia, menstimulasi penggunaan tangan untuk mendukung mobilitas, mencapai keseimbangan yang lebih baik, meningkatkan koordinasi, mengurangi ataksia, mengurangi sakit pada otot, dan melawan kejang-kejang. Kemudian ada juga terapi okupasional. Terapi ini untuk meningkatkan kegunaan tangan. Misalnya seperti membantu anak memakai bajunya sendiri. Kemudian yang kedua, membantu melukis, membantu membuat kerajinan tangan, dan belajar makan sendiri. Dan yang ketiga itu ada terapi musik. Terapi musik ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan membuat pilihan. Yang keempat itu ada hidroterapi atau bergerak di air hangat atau bisa juga disebut dengan berenang. Berenang ini bertujuan untuk mendorong mencapai tingkat kemandirian yang tinggi, terlibat dengan masyarakat, menjaga kesehatan fisik dan juga mengurangi kejang-kejang. Nah, yang terakhir itu yaitu dapat mengenakan terapi cinta, yaitu dengan cara menyelimutinya dengan pelukan yang hangat dari kepercayaan bahwa ia berharga dan dicintai oleh keluarganya.